Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Ikrar, apa kemarin ikrar? Kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Ini rukun Islam keberapa nih? Gak tahu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah itu rukun Islam yang ke-1. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi. Bersaksi itu maksudnya apa? Bersaksi. Aku naik saksi, aku bersaksi. Bersaksi itu apa? Berilmu tentang bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang diibadahi, yang lain batil semua. Tapi dia bersaksi itu. Bersaksi itu orang yang bodoh atau orang berilmu? Ya, bersaksi itu belajar dia. Kalau ada yang mengatakan aku bersaksi kecelakaan yang di Simpang Groga tadi pagi misalnya kan, berarti dia punya ilmu, dijadikan dia sebagai saksi hidup tabrakan. Berarti dia mestinya apa kalau orang bersaksi? Belajar. Tak percaya. Orang yang menjadikan saksi yang percaya atau enggak nanti. Orang yang bersaksi itu berartinya orang yang belajar. Kalau tidak tahu dia bersaksi boleh. Orang yang muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi nggak belajar deh. Masuk nggak? Bisa nggak diterima persaksian Islamnya? Nggak belajar? Nggak bisa lah. Kok raguin deh? Dalam kehidupan logika saja, di logika sehari-hari, aku bersaksi kejadian semalam, aku bersaksi kebakaran di rumah itu. Aku tahu, aku jadi saksi. Orang yang bersaksi ini orang berilmu ini. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Tapi dia tidak ada ilmu. Sementara Allah suruh belajar dia. Mana dalil kita harus belajar la ilaha illallah? Surah apa kemarin? Kita disuruh belajar oleh Allah ini. Orang nak belajar, tidak diterima persaksiannya nanti. Apapun yang dia omongkan tentang Islam orang tidak percaya. Kalau tidak belajar, tidak ada gurunya. Kamu tahu dari mana? Kamu begitu ucapan seperti itu dari mana kamu tahu, mana dalilnya? Makanya kita belajar dalil Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Itu baru benar persaksiannya. Saya bersaksi pembunuhan tadi malam, bacok-bacokan antara ini dan itu. Saya bersaksi itu. Saya ada waktu itu di situ. Tahu saya siapa pelakunya pembunuhan itu. Mutilasi lagi. Bersaksi artinya harus berilmu. Ya gitu dah. Antum kelas-kelas berilmu, belajar. Persaksian nanti nggak diterima nanti. Apapun yang kita ucapkan orang nggak percaya. Kita ngotot bicara tapi orang nggak percaya. Kenapa? Karena ilmunya nggak sampai situ. Dia tidak bersaksi, tidak melihat, tapi dia mengaku melihat. Ya, menjadi saksi pula lagi. Ya, demikian secara
logika enteng tentang mestinya belajar ini. Kalau tidak seperti itu tidak diterima. Itu namanya Islam abal-abal. Islam yang tidak mau belajar, dia lalai dari belajar. Itu Islam. Makanya Islam itu rendah di mata orang. Dia mengaku Islam tapi belajar malas. Tidak cuma di sini aja, dari mana-mana kayak gitu. Santri juga malas belajar dia. Lebih cenderung kepada HP semua. Ya enggak? Dajjal sekali, setan peta itu HP itu ya. Memalingkan, menfitnah. Tahu untuk fitnah itu? Fitnah itu artinya, coba siapa yang tahu kemarin? Ada yang bilang fitnah itu apa? Aku dijelek-jelekkan. Nah, itu kan kalau bahasa orang kampung, orang kita kan dijelek-jelekan, ini fitnah. Fitnah itu diuji dengan teknologi. Nabi Ibrahim dengan apa fitnahnya? Dengan perintah nyembelih anaknya Nabi Ismail. Difitnah, diuji. Betul nggak cinta sama Allah? Kalau dulu karena nggak punya anak, dia berani ngaku-ngaku, wah aku Khalilullah, aku mencintai Allah, aku mengibadati Allah, aku bestie sekali dengan Allah, cinta berat, ya kan? Bestie itu cinta berat ya? Apa bestie artinya? Best, ya the best. Best itu paling baik. The best aktor ulung, aktor yang paling the best, high quality, the best, hit, paling tinggi, hebat, bestie, yang paling dekat sekali. Sama dengan Syiah dengan Yahudi, bestie dia. Sepertinya dia perang, tapi nggak perang itu, sandiwara itu. Sinagog tahu? Rumah ibadah Yahudi itu sinagog. Paling banyak di Iran. Tidak bisa banyak di Iran ya. Lebih banyak pula dari di Israel. 200 sekian, 250 berapa itu? Di Israel sekali sinagog tempat ibadah itu tidak sebanyak itu. Tapi kok di Iran banyak. Ya, nanti Dajjal keluar di Asfahan, di Iran ya. Dajjal bersama Yahudi di belakangnya itu memerangi kaum muslimin nanti. Keluarnya dari Iran Asfahan. Asfahan itu di Iran. Ya, pura-pura aja. Tujuannya bumi hanguskan dan menggenosid semua orang muslim Palestina. Kalau memang iya dia sandiwara dari dulu lah, sebelum hancur-hancuran Palestina, sebelum mati semua, hancur-hancur Palestina itu, dari dulu lah dia membombardir. Tapi kok sudah mulai hancur, sudah hampir habis, punah, baru bertindak action dia ya, action tingkat dunia internasional ya. Bestie, Syiah, Yahudi, Dajjal, perempuan-perempuan paling banyak pengikut Dajjal lah, itu bersama itu dia memerangi kaum muslimin, muslim kafir, berperang nanti di akhir zaman. Oke. Apa tadi bicaranya? Jadi bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida. Makanya ikrar, kita mengikrarkan, mengucap dan mentauhidkan Allah. Karena la ilaha illallah itu tauhid, kalimat tauhid. Kalimat yang esa, satu-satunya Allah yang ibadahi. Tuhan dalam agama, satu-satunya agama yang bertuhankan satu.
itu Allah saja. Ada agama yang bertuhankan satu. Banyak yang beragama Tuhannya dua, ada yang banyak pun ada. Sampai 360 jahiliyah dulu ada. Ya, saking banyaknya yang bertuhankan tauhid itu Allah satu-satunya agama Islam. Agama Allah, inna dina indallahi Islam. Islam itu agama mentauhidkan Allah, bukan menomorduakan. Sekarang problem manusia, Tuhan itu sekadar merek aja, pajangan, formalitas, lipstick aja. Dia katanya Allah itu Esa, Allah itu maha tinggi, maha mulia, maha agung. Tapi prakteknya jauh panggang dari api. Apa jauh panggang dari api? Enggak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Kalau betul memang ya seperti Nabi Ibrahim itulah. Nabi Muhammad bagaimana mengagungkan Allah seperti itu. Apa guna Nabi diutus? Tentu. Guna Nabi diutus apa? Untuk dijadikan model, contoh bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, yang sesuai dengan yang diinginkan Allah, bukan sesuai kita. Kalau sesuai kita suka-suka aja lah. Kadang sholat, kadang berjamaah, kadang enggak. Kadang sholat subuh berjamaah, kadang enggak. Suka-suka dia. Itu bukan mengagungkan Allah, itu kesurupan namanya. Kesurup, menyembah jin satu, menyembah hawa satu, menyembah suka-suka dia satu. Allah nomor berapa itu? Allah kalau ada sempat, kalau nggak ngantuk lagi, kalau nggak capek kali, baru Allah. Itu bukan mengagungkan, itu menyepelekan namanya. Bukan nyembah itu, tapi kesurupan. Pernah tahu nanya kesurupan kan? Yang menyembah itu mengagungkan, menomorsatukan. Namanya tauhid. Menjadikan Allah itu satu-satunya yang diagungkan. Tidak ada yang lain lagi. Itu baru tauhidnya benar. Kalau tidak menyalah namanya. Menyalah. Dan Allah nggak suka disirikan. Ya. Wala yarda li ibadihil kufra. Surah apa itu? Kalau kamu bersyukur, in tashkuru, kalau in takfuru. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Surat ini penting nih, akidah sama ente. Iqraran bihi wa tauhid. Yang bertauhid itu yaitu kalau kamu ingkar, kufur kepada Allah, Allah nggak suka, Allah kaya. Surat Az-Zumar ayat 65 juga ada. Ya, Az-Zumar ayat in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Coba dengar dulu. Ini ucapan yang sebaik-baik ucapan ini. Allah memuji ucapan orang yang menyeru kepada Allah. Antum mau dipuji oleh Allah ucapan antum enggak? Mau dipuji? Syaratnya 3. Ya. Syaratnya 3 di dalam surat Fussilat ayat 43. Tadi ada juga dia omongin tadi sama si Nafis. Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Ucapan siapa yang paling bagus yang dipuji oleh Allah tadi? Siapa? Ucapan orang yang mengajak kepada Allah. Coba tengok surat Fussilat. Nanti Az-Zumar itu ya. Fussilat ayat 43. Hah? Fussilat surat yang ke-41. Ya.
Mukmin Fussilat. Ya betul. Ghafir 40 43 41 43. Ya. Wa man ahsanu qaula. Ayat berapa? 33. Aduh, lupa. Bukan 43, 33. Di sini Allah memuji. Memuji siapa? Memuji dai. Dai siapa? Da'a ilallah. Dai itu adalah da'a ilallah. Dai Islam adalah da'a ilallah. Bukan dai jubirnya capres. Kan ada juga jubir ya. Jubir itu kan mengajak kepada calon ya. Pernah tengok jubir, juru kampanye. Siapa yang diajak-ajaknya? Ajaknya nomor 1, diajak nomor 2, diajak nomor 3. Kemarin kan ada paslon capres nomor 1 siapa? Anies Baswedan. Capres 2 Ganjar. Prabowo. Ganjar 3. Anies 1. Kebalik enggak? Atau bayangan ini lagi? Itu ada masing-masing punya jurkam ya, juru kampanye. Kalau kita jurkam juga ini, kampanye untuk Allah. Ucapan orang yang da'a ilallah ini yang paling bagus. Coba kita baca. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ada 3 syaratnya situ ya. Allah puji, ada waman ahsanu itu pertanyaan ya, istifham al-inkari nama Islam. Pertanyaan untuk tujuan ingkar, nyangkal. Gak ada lagi yang bagus ucapan siapapun. Baik jurkam kampanye, capres, cagup atau cabuk, calon bupati, calon gubernur, calon pres. Kalau ada yang jadi jurkam Allah, itulah yang paling bagus ucapan. Ya. Dan seru menyeru itu milik Allah. Tahu ente? Tidak boleh jadi jurkam ini. Syirik namanya. Mana dalil ayat surat Al-Jin ente tengok? Ada di situ. Jadi jurkam, kalau kita mau menyeru hanya kepada Allah. Apa bunyi ayatnya? Surah Al-Jin tahu? Ayatnya wa annal masajida lillahi. Nah ini dia. Wa annal masajida lillah. Apa masajid? Satu masjid, yang kedua anggota sujud itu artinya masajid itu bisa bermakna isim makan, ada juga bermakna isim makan tempat artinya. Masjid milik Allah. Anggota sujud, berapa anggota sujud? Ketika itu sujud, berapa anggota sujud? Itu masjid juga nanti. Masajid. Anggota sujud itu berapa? Anggota sujud itu nggak tahu berapa banyaknya? Tuh 2 tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, 1 wajah. Berapa? Itu masajid tuh. Masjid itu anggota sujud artinya. Bisa tempat sujud, bisa anggota
Wa anna masajida lillah. Apa artinya? Surah Al-Jin. Milik Allah. Jadi tidak boleh kampanye dalam masjid. Satu. Yang kedua, kita kalau mau menyeru tidak boleh menyeru kepada manusia, menyeru kepada Allah. Serulah manusia, ud'u ila sabili rabbik. Seru, ajak manusia itu kepada Allah. Kepada Allah boleh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surah Al-Qasas 125. Surah An-Nahl ya. Surat An-Nahl 125 menyuruh kita menyeru. Siapa yang kita seru? Capres, cagup, cabuk, camat, calon mati ya, calon camat, caca. Nah, tapi kalau camat siapa yang memilih? Gak pakai kampanye ya. Bupati baru ada calon bupati. Cacat, calon camat. Tidak ada ucapan yang paling bagus kecuali ucapan orang yang mengajak ke jalan Allah. Ini pujian Allah dalam surat Fussilat ayat 33. Apa bunyinya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih bagus ucapannya, mimman, selain daripada da'a, dia menyeru, mengajak, ilallah, kepada Allah. Jelas? Ambil ngomong pakai Quran tak? Pakai dalil kan? Wa dzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Peringatkan manusia dengan Quran bagi siapa saja yang takut kepada siksa Allah. Surat Qaf ayat terakhir itu. Jadi apapun yang kita ucapkan tidak jadi salah. Kalau mau tidak disalahkan oleh orang, pakai Quran. Allah pahami salaf ini. Salaf yang mengajarkan seperti itu. Berani orang menyalahkan Quran. Ada yang hebat, yang bangga melawan Allah. Nah, lawanlah Quran ini. Kita tidak boleh mengajak la ilaha illallah. Allahumma atina. Jadi tidak boleh kita menyeru kepada selain Allah. Orang yang menyeru kepada selain Allah berarti dia melanggar surat Al-Jin. Ayat berapa tuh? Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu menyeru siapapun bersama Allah. Kamu mengajak kepada Allah, kemudian mengajak pula kepada selain Allah. Berarti Allah jadi sejajar dengan capres. Makanya dai tidak boleh mengajak-ngajak jadi jurkam. Dia sudah mengajak kepada Allah. Dilarang oleh Allah mengajak kepada selain Allah siapapun saja. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berseru, menyeru-nyeru kepada selain Allah bersama Allah. Kamu sudah menyeru kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Surah apa tuh? Kalau ud'u ila sabili rabbik itu perintah juga. Itu hak Allah itu. Ud'u artinya apa? Perintah untuk menyeru, mengajak, jadi dai. Jadilah kamu dai yang mengajak kepada Allah dengan cara hikmah. Dengan hikmah mengajak kepada Allah disuruh ud'u. Asal daripada perintah fi'il amar itu apa? Al aslu fil amri lil
Wujub asal daripada kata-kata perintah itu menfaedahkan wajib. Wajib itu artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib itu, lil wujub. Al aslu fil amri. Asal dari kata amar, perintah, kata-kata amar, fi'il amar, perintah itu menfaedahkan kata-kata wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Jadi wajib kita menyeru berdasarkan kaidah usul fiqh, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl 125. Sekali lagi, coba antum baca 125 ini. An-Nahl surat 16. Diperintah oleh Allah kita ini, asal perintah itu khatabnya ya makhtab. Apa namanya makhtab? Yang diajak bicara khatib. Makhtub itu makhtubnya adalah Rasulullah. Rasulullah berarti umatnya juga diperintah seperti Rasul juga. Ada di situ 125. Ud'u ila sabili rabbik. Ya, apa artinya? Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan mengajarkan yang baik dan berdebatlah dengan mereka. Pakai bantah-bantah juga ya. Ada di situ bantah-bantah ya. Kalau untuk membantah, bantah juga, tapi bantahnya dengan baik. Dan kalau kita membantah orang dengan baik juga. Jadi antara yang membantah dan dibantah itu dengan cara baik. Terutama orang yang mengajak tadi kalau perlu dia berdebat dengan baik. Ya. Disuguhkan ilmu, pelajaran, hikmah, disuguhkan pengajaran, contoh-contoh begini, baik dan buruk, kisah-kisah. Kemudian kalau ada dia berdebat, jawab dengan baik. Itu cara mengajak manusia ke jalan Allah. Ada caranya lagi, 3 caranya itu. Setelah 3 itu kita kerjakan, itu inna rabbaka huwa a'lamu bil apa ujungnya? Inna rabbaka huwa a'lamu apa? Wajadilhum billati hi ahsan. Coba wa'lamu bil mutadin. Inna rabbaka biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu dia yang tahu siapa yang sia-sia di jalannya. Siapa yang ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Ya sia-sia aja dakwah sama dia. Walaupun Nabi sudah mati-matian, sudah bertukulumus mengajak Abu Thalib, siapapun. Ya Allah yang lebih tahu. Allah yang punya hikmah. Ya, ada tujuan-tujuan tertentu. Kenapa dia kafir walaupun paman Nabi? Ada tujuannya. Jadi tidak mesti keluarga itu lebih bagus. Ada keluarga Nabi Nuh anaknya sendiri. Nabi Ibrahim bapaknya sendiri yang menantang. Nabi Muhammad pamannya Abu Lahab sendiri yang menantang. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Muhtadin, orang-orang yang diberi petunjuk dia. Cukup? Tak sambung kan? Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan. Makan yang aja.